Hadirin jamaah sekalian, kita lanjutkan pengajian dalam membaca kitab Al-Aham. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif babu sunanis shalah. Aqsamu sunani min nahiyati waqtiha salasatun. Sunanun qabla shalah, sunanun asna'as shalah, wa sunanun ba'das shalah. Kita kembali ke pengajian yang telah lewat dulu, minggu-minggu yang telah lewat, bahwasannya sunnah-sunnah sholat itu terbagi menjadi 3. Sunnah-sunnah sholat terbagi menjadi 3. Yang pertama sunanun qabla sholat, sunnah sebelum sholat. Yang kedua sunanun asna'a sholat. Yang kedua sunnah-sunnah di pertengahan sholat. Dan yang ketiga sunanun ba'da sholat, sunnah-sunnah setelah sholat. Nah, sunanun qabla sholat udah kita bahas. Di sini dikatakan, kata musannif, kal adzan wal iqamah was siwak. Sunnah sebelum sholat ada 3, adzan, qomat, dan siwak. Adapun adzan sama qomat udah kita bahas ya di pengajian sebelumnya. Kemudian yang ketiga as-siwak. Yang ketiga siwak. Nah, kita buka sedikit ya. Ini keutamaan siwak. Perkara yang enteng tapi padilahnya besar, di siwak. Enteng dia. Walaupun enggak kita pakai ini siwak enggak kita pakai, tapi ada di kantong kita. Kita niat mengamalkan sunnah Nabi, udah dapat pahala nih. Enggak kita pakai, tapi cuma kita taruh aja di kantong. Itu sudah termasuk mendapatkan pahala sunnah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Enggak kita pakai, cuma nongkrong doang di kantong. Enteng enggak? Minggu kemarin udah saya jelaskan bahwasannya di akhir zaman, di saat umat udah hancur, ini seperti sekarang nih udah hancur, menjalankan sunnah Nabi itu pahalanya seperti pahala syahid. Nongkrong doang di kantong, nggak saya pakai, nongkrong doang di kantong. Tapi niatnya mengikuti sunnah Nabi sudah mendapat pahala sunnah daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi. Nabi mah kemana-mana nggak pernah lepas dari 5 perkara. Siwak salah satunya nih, siwak. Itu Nabi kemana-mana nggak pernah dilepas sama Rasulullah SAW. Yang kedua minyak wangi. Tuh Rasulullah. Minyak wangi bawa. Kita kantongin aja di kantong, nggak dipakai juga udah dapat sunnah Nabi. Ibadah itu. Sama itu juga ibadah, bukan cuma sholat, ibadah itu juga. Bawa minyak wangi sebagaimana Rasulullah SAW kemana-mana bawa minyak wangi. Kita bawa, ikutin tabiat, itibaan Rasulullah SAW. Tuh. Itu kan perkara yang kecil kan, tapi kita ngikutin sunnah Nabi SAW. Kaca, tuh. Nabi, siwak, minyak wangi, kaca. Kaca mah kita nggak usah nggak usah repot-repot nih, handphone kan bisa kita ngaca tuh. Kalau niatnya itibaan Rasulullah kita dapat pahala. Bawa handphone niat buat ngaca, kan orang biar keren, bener nggak? Neng, bawa kaca. Ini perempuan biasanya suka bawa kaca. Kalau niatnya itibaan Rasulullah SAW bawa kaca itu sunnah, dapat pahala sunnah. Ya jangan cuma perempuan doang ngaca, gitu juga kan kudu ngaca. Peci biar lurus. Kalau di pengajian kan begitu, biar kelihatan keren. Umat Nabi biar keren. Iya, biar ganteng. Jangan cuma mau kondangan doang keren, ganteng, dan mau ngaji pakai pakaian asal mau. Jangan. Tuh. Sisir. Nabi nggak pernah lepas kemana-mana sisir. Lu pakai sisir, saya nggak bawa sisir. Malu disebut kata duda.
sama kuhul. Tuh, Nabi kemana-mana Nabi nggak pernah lepas tuh 5 perkara: minyak wangi, kaca, siwak, kuhul, sama sisir. Kita nggak ngikutin semuanya, 2% lah kita ikutin. Minyak wangi kita punya, bawa dari rumah, jangan cuma ditongkrong di dalam rumah, bawa, ngikutin sunnah Rasul, sunnah Nabi SAW. Siwak, kan bisa kita bawa siwak. Bentar, nggak ada di sini. Kuhul, tahu kuhul nggak? Tahu kuhul nggak? Sifat mata. Ini sifat mata namanya kuhul, sifat mata. Saya memakai sifat mata, takut dikata ganjen amat cuy. Kalau udah punya bini pakai setiap malam Jumat. Kalau udah punya bini biar keren kita depan bini kan Kak, nih begaya itu di dalam kitab Ukudul Lijen Syekh Nawawi Al-Bansani itu beliau tuh ngarang kitab apa? Tata cara rumah tangga. Beliau salah satunya kita dandan juga sebagaimana kita nyuruh perempuan, "Neng, dandan lu biar cakep." Buat siapa? Buat kita, buat lakinya. Nah, kita juga sama. Dandan biar keren. Buat siapa? Buat bini kita, gitu. Setiap malam Jumat pakai kuhul. Tuh. Sunnah. Malam Jumat, malam makanya. Kita kembali ke siwak. Ya, siwak. Di sini dikatakan, ini padilah siwak, afdhalus siwak. Apa kata Rasulullah SAW? Laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Wa fi riwayatin ma'a kulli wudu. Laula an asyukka ala ummati, kata Nabi SAW, kalau seandainya tidak memberatkan umatku, la amartuhum bisiwak inda kulli shalah, aku akan perintahkan umatku bersiwak ketika mau sholat. Kalau seandainya siwak ini enggak ngeberatkan umat Nabi, Nabi bakal perintahkan umatnya mewajibkan siwak. Ini mewajibkan siwak. Apa maknanya ini hadis? Berarti kalau kita maknain ini hadis, siwak berarti penting. Benar gak? Sampai-sampai mau diwajibkan sama Rasulullah SAW. Berarti ini perkara yang besar. Padahal kita beli berapa 10.000 kan? 10.000. Ntar makanya padilahnya ntar di sini saya sebutin semua. Kita habisin tuntasin masalah siwak hari ini. Beli 10.000 padahal bisa. Saya udah sebulan ini belum habis. Asal kering kita rendam, biar basah lagi, biar enak dipakai. Kering kita rendam. 10.000. Yang gedean 15.000, ada yang 20.000. No banyak di toko Aridwan. Perempuan juga neng ya, pakai neng perempuan. Sayyidina Ali pernah cemburu sama istrinya, bukan cemburu sama laki, bukan. Tapi cemburu sama apa? Ini sama siwak. Sayyidina Ali pernah cemburu sama istrinya bukan karena laki, tapi karena siwak. Kenapa? Karena di siwak selalu ada di bibir Sayyidina Fatimah. Siwaknya selalu ada di bibir Sayyidina Fatimah. Sampai-sampai Sayyidina Ali cemburu sama siwak. Mau besar pahalanya, padilahnya besar, enteng, murah. Ya kan, murah kan, cuma 10.000. Kita doyan rokok 20.000 filter, tiap hari kita beli. Ini 10.000 dari sebulan lebih ini belum habis. Itu perkara yang besar. Kemudian kata Nabi SAW, asiwaku matharatun lil fami, mardotun lir rabbi, wa majlatun lil basar. Siwak itu bisa membersihkan mulut. Tuh. Kayak sikat. Kita kalau di rumah belum ada siwak, niatin pakai sikat, niat siwak. Sikat kan siwak itu. Pagi-pagi kita nggak ada siwak, niatin ketika kita nyikat, niatin bersiwak. Itu sudah dapat padilah. Niatin pakai siwak. Mardatun li Rabbi, membuat Allah ridho. Ya Allah, cibang siwak ini Allah ridho coba. Cibang siwak coba. Ya, makanya syariat Islam jangan diukur sama akal, kagak bakalan kuat kita.
Ya kan, siwak, timbang siwak membuat Allah ridho juga. Ya kan, enggak keukuran sama akal kita, Pak. Malah ntar di bab selanjutnya lebih dahsyat lagi, ini siwak. Wa majlatun lil basar, bisa memperjelas penglihatan. Tuh, ini anak muda nih, yang matanya belum kena, yang matanya belum rabun. Pakai siwak biar apa? Biar cekas mata ente. Biar bersih. Cuci habis maksiat tobat, habis maksiat tobat. Kan sama. Ente kan setiap hari ngeliat handphone. Handphone gambarnya emang orang laki semua itu handphone. Kan banyak orang wadon mulu. Bener gak? Ya kan? Lah emang ente gak maksiat itu? Emang mata ente gak maksiat itu? Dia stiker-stiker di jalan perempuan-perempuan. Emang gak maksiat itu? Kalau menimbulkan syahwat lebih parah maksiatnya. Makanya kita cuci mata katanya. Jalan-jalan JJS cuci mata. Bukan cuci mata, mungkin ngeras mata. Ya mungkin ngeras JJS. Tuh. Padilah, ya Allah, padilahnya Masya Allah ini Pak. Makanya padilah ibadah kita enggak ditampakin sama Allah SWT. Enggak ditampakin. Kalau seandainya ditampakin keutamaan ibadah kita, pahala kita dibuka gitu, dikasih lihat kita, orang nggak bakalan ada yang namanya JJS, nggak ada. Nggak bakalan ada yang namanya jalan-jalan sore, nggak ada. Dia bakal sibuk ibadah. Kalau seandainya pahala ibadah kita ditampakkan, makanya nggak ditampakin sama Allah SWT. Buat orang-orang yang berpikir. Nah, kalau kita berpikir, nah, dapat betul. Gak ditampakin sama Allah SWT. Kemarin aja bab adzan. Kalau seandainya ini adzan, kalau seandainya pahalanya dibuka sama Allah SWT, orang bakal berebut adzan. Karena udah kita bahas kemarin. Kalau ditampakin sama Allah SWT, makanya gak ditampakin sama Allah. Tuh. Wa qala aidan, kemudian kata Nabi SAW, raq'atani bisiwak khairun min sab'ina raq'atan bi ghairi siwak. Raq'atani bisiwak. 2 rakaat ente sholat pakai siwak, ini 2 rakaat ente sholat pakai siwak, khairun min sab'ina rakaatan bi ghairi siwak, lebih baik daripada 70 rakaat tanpa siwak. Tuh. Ini yang sebelah pakai siwak, yang sebelah kagak pakai siwak, sholatnya sama. Buat nandingin orang yang pakai siwak, dia kudu sholat dulu 70 rakaat baru ketandingan. 2 rakaat, maksudnya 2 rakaat itu 2 rakaat sunnah, sama-sama sunnah. Ini orang sholat mutlak misalkan, dua-duanya sholat mutlak, yang satu pakai siwak, yang satu nggak pakai siwak. Kalau pengen nandingin orang yang pakai siwak harus 70 rakaat dia sholat baru setara, kan? Baru standar sama orang yang pakai siwak. Ini kan ya Allah, perkara yang enteng. Maaf, bukan saya nunjukin, bukan. Buat ajaran. Karena apa? Orang kalau menyampaikan kan kita dulu ngamalin baru orang. Pun begitu. Kalau guru mah biasanya begitu. Kita dulu ngamalin baru kita sampaikan kepada orang. Makanya saya sering bilang, ente kalau dapat ilmu jangan langsung di-share. Jangan langsung ditelan, kunyah dulu. Ilmu itu begitu, kunyah dulu dalam mulut. Kayak makan sebelum kita telan ke dalam perut. Sebelum itu makan masuk ke dalam perut, kunyah dulu kan. Ilmu juga sama, kunyah dulu, amalin dulu, baru kita siarkan kepada orang lain. Begitu ilmu. Jangan langsung di-share, ada padil langsung share, ada padil langsung share. Ente pun ngamalin. Emang ente yang gue bakal dituntut itu? Dituntut. Bakal dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh, ya. Ini 2 rakaat pakai siwak. Kan jarang banget. Saya di sini aja jarang banget orang pakai siwak. Enggak? Jarang. Padahal makanya begini Pak, orang-orang yang tua nih awalin dulu. Nanti kayak misalnya yang udah ini awalin dulu kita. Biar apa? Biar anak ngedidik anak. Ntar kan dia ngeliat orang tuanya kalau mau sholat pakai siwak. Begitu kita beliin siwak dia bakal mau pakai. Kenapa? Orang tuanya juga pakai. Anak mah kan lihat orang tuanya, anak mah. Maka iya guru pertama tuh orang tua. Makanya ngedidik anak mah nggak lewat kata-kata. Ngedidik anak mah nggak lewat kata-kata, tapi lewat apa? Lewat pengamalan. Ini anak pengen rajin puasa, kita dulu kudu puasa. Ini anak pengen rajin sholat, kita dulu sholat. Ini anak kita pengen anak kita rajin ibadat, kita dulu kudu rajin ibadat. Nah, ntar anak bakal ngikutin. Itu mah udah otomatis.
Kadang-kadang anak suruh ke masjid, bapaknya di rumah. Anak suruh ngaji, lu kagak ngaji, salah. Diwakilin nitip doa. Sudah apa? Ya. Itu yang pakai siwak 2 rakaat dengan siwak. Rakaatani bisiwak khairun min sab'ina rakaatan bi ghairi siwak. 2 rakaat dengan memakai siwak lebih afdol, lebih baik daripada 70 rakaat tanpa siwak. Kemudian ini faedah-faedahnya. Ini faedah-faedah siwak. Tadi itu keutamaannya. Ini faedah-faedahnya. Berkata mu'alif, faidatun siwak, fawaidus siwak kasiratun. Faedah-faedah siwak banyak. Ausalaha ba'duhum ila sab'in. Ada ulama menghitung padilah siwak itu ada 70 padilah. 70 keutamaan siwak. 70. Minha diantaranya, di sini enggak semuanya 70, cuma diantaranya. Minha diantaranya annahu yazidu fil fasahati wal aqli wal hifz. Di antaranya yang pertama yazidul fasahah, menambah kefasihan. Fasih. Mengucap ngomong fasih, lidahnya. Makanya kan kalau saya doa tadi itu Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani. Kan begitu, wa saddid lisani. Maksudnya apa? Biar lidah ini minta sama Allah dengan sebab wasilah Rasulullah SAW, biar lidah ini pas yang ngomong gitu. Nah, ini salah satunya dengan siwak juga. Udah kita doa juga sama Allah, kita beramal juga lewat padilah siwak. Biar kalau orang masih muda mah mungkin bisa lebih lagi, karena masih muda kan masih bisa diguling-guling kan, masih diakali. Kalau orang udah tua mungkin udah kelewat. Orang udah tua. Ini lidah kalau ngomong orang sering pakai siwak, lidahnya cekas ngomongnya. Dantak lah bahasanya gitu. Enak loh, dantak. Apalagi ngucapin qasidah, baca Al-Qur'an kan kudu fasih itu. Al-Quran kan satu huruf beda, kita ngejupin satu huruf ain, dia ain. Sad dia bikin sin, kayak sin gitu. Kan salah. An'amta. Kan biasa. Ihdinas syiratal, pakai sad jangan pakai shin. Nah, itu salah salah arti. Salah huruf, salah arti. Nah, biar paseh salah satu dengan siwak. Nah, kalau nyiwak Pak, lidah tuh digosok pakai siwak. Ntar terakhir saya caranya terakhir. Wal akal wa yajidu fil akal, nambah cerdas, bikin cerdas siwak. Kan kadang-kadang kita kagak kepikiran ya, kok sampai segitu gitu. Cibang pakai siwak doang kok sampai segitu, sampai ngerubah akal kan. Sampai bikin cerdas akal. Kalau Imam Syafi'i salah satu bikin cerdas akal tuh minyak wangi. Tuh, Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i pakai minyak wangi. Orang kalau mau belajar, mau ngaji itu pakai minyak wangi. Biar apa? Biar otaknya cerdas. Ya Neng, pakai Neng ya. Kalau perempuan mah Neng pakai minyak wanginya jangan terlalu wangi. Kalau lelaki wangi, tuh. Kalau lelaki biar wangi, biar sengat wanginya. Kalau lelaki sunahnya begitu, kan minyak wangi sunahnya begitu. Kalau buat lelaki biar nyengat. Kalau buat perempuan mah jangan nyengat nggak boleh, makruh. Perempuan apa? Kalau ada perempuannya kebangetan cakep dah nih perempuan, putih tinggi bersih wangi. Sholat ke masjid nggak boleh nih mah. Sholat ke masjid nggak boleh, orang terlalu cakep. Kalau seandainya orang lihat dia orang syahwat gitu, itu nggak boleh. Pakai cadar nggak? Kalau pakai cadar berarti nggak kelihatan.
Nggak kelihatan, labas kalau nggak kelihatan, kalau pakai cadar. Kalau nggak pakai cadar, ada perempuan cakep banget dari kampung kita, nggak boleh sholat di masjid, sholat Idul Fitri itu kagak boleh dia mah perempuan. Nggak boleh, terlalu cakep, ya, terlalu cantik, bikin orang kalau ngelihat dia syahwat gitu, itu makruh, makruh perempuan. Ya Neng ya, perempuan kalau jadi perawan Neng jangan terlalu banyak berdandan, jangan, nggak boleh, haram. Perempuan belum kawin dandan udah kayak Sindian. Panjang gimana Pok? Udah kayak Sindian, jangan, nggak boleh. Gencu, pakai gencu, gencu apa lipstik? Asal aja, asal poles, yang penting. Jangan, nggak boleh, makruh. Terlalu wangi, minyak wangi juga makruh, nggak boleh perempuan. Perempuan Pak, kita perempuan tuh kalau Rasulullah dalam kitab Uqudul Lijan itu perempuan seorang istri itu seperti budak. Makanya kita harus hargain perempuan. Seorang itu harus seperti budak sifatnya dia. Harus nurut apa kata laki, budak. Barat kalau bahasa kita pembantu. Kalau pembantu di kampung kita dibayar, kalau budak mana kagak. Seperti budak sifatnya kalau perempuan, makanya kudu sayang sama perempuan. Kasihan kalau emang perempuannya taat, takwa sama Allah Subhanahu wa taala. Rumah tangga kalau ngikutin cara Nabi rapih sebetulnya. Nabi Pak, Sayyidina Ali gelarnya apa Sayyidina Ali? Karamallahu wajhah. Malah disebut sama Nabi ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Pintunya ilmu Sayyidina Ali. Tapi di rumah ngebantu istrinya nyuci piring. Bayangin, Sayyidina Ali ini nyuci piring. Ada nggak orang asam nih punya laki, Neng? Orang asam nih, orang nggak asam nih. Ada nggak punya laki nyuci piring? Mual ada. Sayyidina Ali sampai buatan nyuci piring, nyapu, Rasulullah tuh nyapu. Bajunya sobek ditambal sama Nabi. Tapi kalau ngikutin apa cara Rasulullah SAW, menyuruh mulu, Neng kopi Neng, Neng makan Neng, Ustaz, kasihan ya. Kemudian wal hifiz tuh, nguatin hafalan, gampangin hafalan. Tuh, orang kalau mau ngafal hadis, ngafal Quran, sering pakai siwak. Biar gampang, ngafalnya biar gampang, biar kuat hafalannya. Kalau orang sering pakai siwak, kuat. Wa yahudul basar, mempertajam penglihatan. Tuh, udah kita bahas tadi, mempertajam penglihatan. Wa yusahhilun naza'. Tuh ya Allah. Mempermudah kematian, Pak. Coba. Mempermudah kematian, sekaratul maut bikin enteng lantaran orang sering siwak. Makanya kalau pakai siwak biar istiqomah, pakai terus udah habis beli lagi. Jangan cuma pakai doang, beli pakai sekali udah. Jangan. Hilang mulu beli lagi 10.000. Hilang sekali kan di kantong hilang mulu, kagak beli lagi. Lah cuma 10.000. Nanti ngerokok 20.000 tiap hari beli. Mempermudah kematian, ya Allah. Dulu kita kan kemarin waktu di rumah siapa tuh membahas kematian, dahsyat. Mudah-mudahan dengan seringnya orang pakai siwak tuh bisa bikin enteng. Ruh itu ketika dicabut sama malaikat Israel enteng. Kita nggak terlalu merasakan kesakitan. Karena apa? Ada amalan yang pernah kita amalin. Salah satunya ini siwak, pakai siwak. Wa yurhibul adu. Bikin gentar musuh. Tuh, siwak. Bikin gentar musuh coba. Itu pakai siwak doang. Kalau Rasulullah SAW dikasih mukjizat sama Allah SWT, kalau mau perang 3 bulan sebelum berhadapan tuh musuh udah ketakutan. Nabi mah. Mau perang nih, Rasulullah mau perang 3 bulan sebelumnya musuh udah ketakutan sama Rasulullah SAW. Makanya beliau mah perangnya enggak seperti sahabat. Nggak ikut seperti sahabat kalau Rasulullah SAW. Karena apa? Pedangnya kalau sekali nembas bisa puluhan orang. Sekali tebas Rasulullah. Ketika beliau kejepit
kejepit Rasulullah, ditodong sama orang musyrik nih, sudah di pedang nih udah di sini nih. Pedang nih udah di leher Rasulullah SAW. Kata ini orang musyrik, siapa lagi yang akan menolong kau? Dijawab sama Rasulullah SAW, Allah. Begitu doang. Dijawab sama Nabi, Allah. Itu yang nodong tadi langsung jatuh. Itu Rasulullah SAW. Bilang Allah doang, jatuh musuh. Rasulullah SAW, mukjizat beliau. Ketika keadaan beliau lagi kejepit. Nah kalau kita mah Pak jangan begitu, perang. Udah bahaya, perang. Wa yudha'aful ajr. Melipat gandakan pahala. Tuh, pakai siwak. Kayak tadi sholat 2 rakaat berbandingnya 70 rakaat. Baca Quran, kita dikasih baca Quran 1 huruf 10 pahala. Pakai siwak bisa melipat ganda. Yang baca maulid kalau bisa pakai siwak dulu. Tuh. Amalan-amalan yang enteng, tapi ini yang bikin kuat. Amalan-amalan enteng kadang-kadang kita ngamalin pengen yang berat-berat. Yang enteng aja kadang-kadang gak istiqomah, pengen yang berat-berat. Ujung-ujungnya apa? Kalah, mental ya. Jenuh, bosan. Nah, karena apa? Terlalu sibuk dengan perkara yang berat, yang enteng-enteng dilupain. Ini enteng kan, si waktu enteng. Wa yubti'u saib. Tuh. Melambatkan uban. Tuh. Kalau yang udah ubanan nggak bisa udah. Gak bisa hitam lagi kalau yang udah ubanan mah. Ini yang belum ubanan, sering pakai siwak. Tuh. Lambat pertumbuhan uban. Uban jangan dicabut ya, nggak boleh. Makruh. Uban jangan dicabut. Makruh. Cahaya itu. Rasulullah Allah Subhanahu Wa Taala sebelum ruh itu dicabut kan ngirim malaikat dulu. Salah satunya apa? Tuh uban. Itu malaikat Allah. Uban gigi ini. Gigi berompong. Itu malaikat Allah. Biar apa tujuannya Allah SWT? Biar ente mikir. Wah dikit lagi ente ruh ente dikit lagi dicabut. Bongkok. Mata udah rabun. Itu malaikat Allah SWT. Dikasih aba-aba padahal kita mau mati. Bagaimana kurang rahmat Allah gak besar. Mau meninggal aja dikasih aba-aba. Ya kan? Dikasih tumbuh uban, biar apa? Biar mikir, gigi dicopotin, apa habis kadang. Dikasih aba-aba sama Allah SWT. Cuman orang banyak nggak sadar. Ya. Ini banyak ya. Ini banyak. Yang terakhir, wa a'dhamuha annahu yudzakkiru syahadah indal maut. Paling tingginya fadilah siwak, paling utamanya fadilah siwak, orang tersebut bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat ketika mau mati, ketika dia sekarat. Ini paling agungnya. Siwak 10.000 tapi fadilahnya besar. Yang enteng-enteng dulu ibadah, jangan yang keras-keras dulu, yang enteng-enteng kita amalin, aman Rasulullah amalin ya. Fi kulli hal, salat itu. Siwak itu fi kulli hal. Di setiap keadaan, mau bangun tidur, mau pergi ngaji, mau pergi kerja, mau tidur, walhasil di setiap keadaan. Habis makan apalagi? Habis makan. Habis makan, mau ngopi, mau apa walhasil fi kulli hal di setiap keadaan siwak. Sunnah dari Rasulullah SAW. Makanya pantas kata Nabi kalau seandainya yang memberatkan umatnya, dia wajibkan siwak. Kenapa? Fadilahnya besar, fadilahnya luar biasa. Cuman kadang-kadang kita lalai sama perkara begini, jarang yang ngamalin. Perkara-perkara yang enteng kadang-kadang jarang yang ngamalin. Perkara-perkara yang fadilahnya besar itu kita amalin. Kayak misalkan diperintahkan sholawat 80 kali setiap hari Jumat ba'da asar. Apa padilahnya? Sama aja dia ibadah selama 80 tahun. Kan enteng itu. Cuma baca sholawat 80 kali habis asar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim taslima. Segitu doang, 80 kali kita baca. Kan enteng itu habis asar.
80 kali Pak, ya Allah 100 saja paling 100 saja kita baca paling 10 menit. Kan enteng, tapi padilahnya besar, 80 tahun ibarat pahalanya tuh seperti ibadah 80 tahun. 80 kali. Karena kadang-kadang kita perkara-perkara yang begini yang enteng-enteng suka malas, pengennya yang berat-berat. Kayak habis sholat maghrib. Orang habis sholat maghrib, sholat 6 rakaat, sholat sunnah 6 rakaat, padilahnya seperti ibadah 12 tahun. Kan enteng itu habis ba'diyah. Habis sholat maghrib, ba'diyah 2 rakaat. Habis itu sholat hajat ke 2 rakaat. Atau sholat taubat 2 rakaat, kan 6 rakaat tuh semuanya. Itu padilahnya apa? Sama juga ibadah 12 tahun. Nah kalau setiap hari kita amalin itu perkara, berapa tahun kita coba ibadah? Sebulan 30 hari kali 12. Kali setahun, kali berapa tahun umur kita? Nah, hitungannya sendiri ntar pakai kalkulator. Kalau mau ngamalin, enggak mau ngamalin seminggu sekali lah kita amalin. Amal habis sholat maghrib, sholat 6 rakaat, ba'diyah 2 rakaat, sholat taubat 2 rakaat, sholat hajat 2 rakaat. Udah 6 rakaat. Jangan ngurusin padilahnya dulu dah. Kita udah ngamalin amalan Rasulullah juga udah bagus banget. Kan Rasulullah begitu pulang dari masjid, beliau pulang ke rumahnya habis sholat maghrib, ba'diyahnya di rumah. Ba'diyah 2 rakaat, kemudian sholat awabin 6 rakaat. Itu Rasulullah SAW. Ini amalan-amalan yang enteng, tapi padilah besar harus kita amalin. Karena apa? Kita nggak bisa ngandelin sholat. Buat menuju Allah Subhanahu Wa Taala, sholat kita belum diterima. Sholat kita belum diterima, ibadah kita belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah amalan-amalan seperti ini yang enteng tapi nilainya besar, itu harus mau ngamalin. Gitu. Paham ya? Wallahu a'lam bishawab. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Robban fa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqina wa faqih lana wa qarbatin lana fi dinina ma ahli kulli unsa wa dzakar. Allahumma dina bihudak waj'alna mimman yusri'u fi ridaq wa la tuwalina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin ya rasul.